Students, pernahkah kalian pergi atau diajak shopping oleh mama, papa, atau kerabat yang lain? Pastinya kalau diajak shopping perasaannya happy ya, bahagia ya, karena pasti akan dibelikan sesuatu oleh yang mengajak berbelanja. Nah, biasanya itu kalau kita berbelanja baik di mall, di supermarket, terus pada saat-saat menjelang hari-hari raya keagamaan atau hari-hari besar lainnya, pasti beberapa toko itu akan menggelar yang namanya flash sale atau barang-barangnya itu di sale. Nah, sale itu biasanya identik dengan yang namanya diskon. Ya, diskon itu kan seperti yang kita tahu adalah potongan harga yang dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, seperti misalnya diskonnya sampai 50%. Kemudian di toko yang lain di diskon ada gebiar diskon 20%. Wah, pasti toko-tokonya itu akan dipadati oleh pengunjung. Nah, tapi pernah nggak sih terpikir di benak kalian atau apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan persen? What is percent? What is mean by 20%, 50%, and another percent? Jadi apa sih maksudnya 20% itu, 50% itu? Terus bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, tahukah kalian bahwa persen itu sebenarnya adalah bentuk lain dari pecahan? Atau persen sebenarnya dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, sebenarnya selain persen ada juga bentuk-bentuk lain dari pecahan. Apakah itu? Nah, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk lain dari pecahan di video ini. Namun sebelumnya, Miss akan mengingatkan konsep kita untuk materi pecahan ini ya. Jadi konsepnya adalah God is just atau Tuhan itu adil. Jadi ia menetapkan segala sesuatu secara adil dan tepat. Nah, seperti bilangan pecahan ya, kita sudah tahu bahwa pecahan itu adalah suatu bagian dari keseluruhan. Nah, jadi mau kita bagi keseluruhan itu menjadi 2 bagian, 5 bagian, 10 bagian, atau 100 bagian sekalipun, pecahan itu harus dibagi secara adil dan tepat. Nah, itu ya konsep kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari 2 jenis pecahan. Ada proper fraction dan improper fraction. Nah, proper fraction adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Sementara improper fraction adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut dan dapat juga dinyatakan sebagai pecahan campuran. Nah, itu adalah jenis-jenis pecahan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk lain dari pecahan. Atau pecahan itu dapat kita nyatakan ke bentuk yang lain. Nah, bentuk apa saja? Yang pertama, pecahan itu dapat dinyatakan ke dalam bentuk desimal. Yang kedua, bentuk persen. Dan yang ketiga, bentuk per mil. Nah, apa itu desimal, persen, dan per mil? Kita akan membahasnya one by one in this video. So, let's start from decimal. Nah, sebelum kita belajar bagaimana menyatakan pecahan ke bentuk desimal maupun sebaliknya, nah, kalian terlebih dahulu harus mengetahui konsep dasar bilangan desimal. Nah, jadi misalnya di sini ada sebuah bilangan. Nah, bilangan ini adalah 123. Nah, sesuai yang sudah kita pernah pelajari bahwa bilangan 123 ini satunya itu nilai tempatnya adalah ratusan, 2 nilai tempatnya adalah puluhan, dan 3 nilai tempatnya itu adalah satuan. Nah, sekarang Miss mau bertanya,
apakah ada nilai tempat yang lebih kecil dari satuan? Nah, sebelum menjawab pertanyaan Miss yang tadi, coba kalian perhatikan ini. Nah, sebenarnya kan itu satuan biasanya diwakili oleh 1, puluhannya diwakili oleh 10, dan ratusan sendiri diwakili oleh 100. Begitu seterusnya ya, ribuannya diwakili oleh 1000, puluh ribuannya itu oleh 10.000, dan seterusnya. Nah, ternyata sebenarnya ratusan, puluhan, satuan itu merupakan kelipatan 10. Maksudnya apa? Jadi dari satuan ke puluhan itu dikali 10. Dari puluhan ke ratusan dikali 100. Nah, berarti sebaliknya dari ratusan ke puluhan itu dibagi 10. Kemudian dari puluhan ke satuan juga dibagi 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Apakah ada nilai tempat yang lebih kecil dari satuan? Nah, jawabannya ada. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, nilai tempat berapakah itu? Atau nilai tempat apakah itu? Oke, untuk mencarinya, terlebih dahulu di sini kita sudah ada pola ya. Pola ketika nilai tempat itu semakin menurun atau semakin naik. Kalau semakin naik kita kali 10, kalau semakin turun kita bahagi 10. Nah, sekarang kita akan mencari nilai tempat yang lebih kecil dari satuan. Berarti nilai tempat setelah satuan itu sesuai dengan polanya kita bahagi dengan 10. Jadi, kalau satuan itu kita wakili dengan 1, berarti 1 dibagi 10 hasilnya adalah 1/10. Nah, ternyata sudah merupakan bilangan pecahan. Nah, jadi nilai tempat setelah satuan itu adalah 1/10. Nah, begitu seterusnya. Kalau kita mau mencari nilai tempat selanjutnya berarti dibagi 10 lagi. Berarti hasilnya 1/10 dibagi 10. Sesuai dengan konsep pembagian yang sudah kita pelajari, itu hasilnya adalah 1/100. Jadi nilai tempatnya adalah 1/100-an. Nah, kalau kita bahagi 10 lagi, kita dapat nilai tempat berikutnya adalah 1/1000-an. Nah, begitu seterusnya. Jadi, nilai tempat itu semakin kecil dia dibahagi 10, kalau dia semakin besar dia dikali dengan 10. Nah, berarti akan ada bilangan, bisa ya, maksudnya bisa ada bilangan setelah satuan. Nah, jadi bilangan berapakah itu kalau misalnya nilai tempatnya dimulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana kita akan mengisi titik-titik ini? Nah, perhatikan. Misalnya kita akan mengisi titik-titik ini dengan angka-angka. Jadi sesuai yang sudah kita ketahui bahwa nilai tempat setelah satuan itu sudah merupakan bilangan pecahan, 1/10-an, 1/100-an, 1/1000-an, dan seterusnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memisahkan bilangan bulat. Jadi yang ini ya, 123. Maaf. Nah, 123 di sini dia adalah bilangan bulat, ya kan? Nah, sedangkan yang titik-titik ini, dia merupakan bilangan pecahan. Nah, langkah pertama kita harus menuliskan sebuah tanda yang memisahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Tandanya itu adalah tanda koma, seperti ini ya. Jadi kita memisahkan terlebih dahulu bilangan bulat dengan bilangan pecahan dengan tanda koma. Jadi tanda koma ini merupakan tanda desimal atau tanda yang memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Nah, jadi misal kita isi saja dengan sembarang angka ya. Misalnya kita isi dengan bilangan 6, 5, dan 4. Nah, berarti 6 di sini menduduki nilai tempat 1/10-an. 5-nya menduduki nilai tempat 1/100-an. Kemudian 4-nya menduduki nilai tempat 1/1000-an. Nah, jadi inilah yang disebut dengan bilangan desimal.
Jadi kalau sudah ada tanda komanya, berarti itu merupakan bilangan desimal. Nah, ini cara bacanya adalah 123,654. Jadi jangan dibaca seperti ini, 123,654. Nah, itu salah ya. Karena 6 di sini bukan ratusan, 5-nya bukan puluhan, dan 4-nya bukan satuan. Jadi cara membacanya yang benar seperti yang tadi, 123,654. Nah, itulah konsep tentang bilangan desimal. Nah, jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau ada satu angka di belakang koma, maka itu adalah per 10. Kalau dua angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000, 4 angka di belakang koma adalah per 10.000, dan begitu seterusnya. Semakin kecil kita kali-kali dengan 10 ya. Oke. Nah, lalu sekarang bagaimana kita akan mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa? Nah, perhatikan contoh yang berikut ini. Misalnya kita akan mengubah bilangan desimal 0,4 ke bentuk pecahan biasa. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa 0-nya itu adalah satuan dan 4-nya itu adalah 1/10-an. Nah, tadi kita sudah menyimpulkan bahwa kalau satu angka di belakang koma, maka pernya adalah 10. Jadi, kita langsung tulis saja penyebutnya itu per 10. Nah, sekarang bagaimana menentukan pembilangnya? Nah, mudah sekali. Kita lihat angka apa saja yang ada di bilangan desimalnya. Nah, di sini kan ada angka 0 dan angka 4. Nah, kita pindahkan angka 4-nya ke pembilangnya, seperti ini. Nah, kenapa 0-nya tidak kita pindahkan? Nah, 0-nya kan ada di depan 4 ya. Jadi, kalau bilangan 0 itu kita tempatkan di depan sebuah angka lain ya, selain 0, misalnya ini, 04. Nah, 0 di sini kan tidak bernilai ya. Dia tidak berarti apa-apa kalau kita tempatkan di depan sebuah angka. Nah, berbeda halnya kalau 0-nya kita tempatkan di belakang. Misalnya ini 4 dan 0. Nah, ini kan jadi bilangan 40 ya. Jadi 0-nya menempati nilai tempat puluhan. Nah, jadi karena di sini 0-nya ada di depan, dia kan tidak berarti apa-apa. Jadi cukup angka 4 saja yang kita pindahkan ke pembilangnya. Nah, contoh selanjutnya, ada bilangan desimal 2,75. Nah, kita akan mengubah bilangan desimal ini ke bentuk pecahan. Nah, lihat, di sini ada dua angka di belakang koma. Ya, ini ya, angka 7 dan angka 5. Nah, berarti, oh ya, sebelumnya 2-nya itu satuan ya. 7-nya itu 1/10-an dan 5-nya 1/100-an. Nah, ini ada dua angka di belakang koma, berarti pernya itu adalah 100. Berarti kita langsung tulis saja penyebutnya itu 100/100. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita memindahkan semua angka yang ada di bilangan desimalnya ke pembilangnya. Seperti ini. Nah, jadi 275-nya kita pindahkan, dia menjadi 275 dan komanya sudah hilang ya. Nah, jadi bentuk pecahan dari bilangan desimal 2,75 adalah 275/100. Sedangkan bentuk desimal dari 0,4 adalah 4/10. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal? Nah, misalnya di sini ada 4/10. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa kalau per 10 itu berarti akan ada satu angka di belakang koma. Nah, jadi langkah pertama kita tulis dulu seperti ini. Koma dan ada titik-titiknya, kita akan isi dengan satu angka. Nah, angka apa yang akan kita isi di belakang koma? Yaitu pembilang yang ada di pecahannya. Jadi pembilangnya di sini kan 4. Nah, jadi 4-nya kita pindahkan di belakang koma. Nah, karena per 10, jadi artinya hanya ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 4. Nah, selain angka 4 kan tidak ada angka lagi di pembilangnya. Berarti di depan komanya kita isi dengan angka 0. Jadi, bentuk
desimal dari 4/10 adalah 0,4. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada bilangan pecahan 343/100. Oke, jadi di sini pernya 100. Berarti kalau per 100 akan ada 2 angka di belakang koma. Nah, bagaimana kita mengisi 2 angka di belakang koma ini? Jadi kita lihat kembali pembilangnya. Kemudian kita ambil 2 angka terakhir yang ada di pembilangnya. Nah, 2 angka terakhirnya itu adalah ini kan, 4 dan 3. Oke. Jadi 4 dan 3-nya ini kita pindahkan, kita tulis di belakang koma. Karena kan harus ada 2 angka di belakang koma. Nah, selain 4 dan 3 masih ada bilangan lain ya, yang bertindak sebagai ratusan di sini, yaitu 3 ratusan. Nah, 3-nya itu kita taruh di depan koma. Seperti ini. Nah, jadi bentuk desimal dari pecahan 343/100 adalah 3,43. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau penyebutnya bukan kelipatan 10? Kalau tadi kan kita semua pecahan yang kita ubah tadi kelipatan 10 ya, ada 10 dan 100. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Misalnya 2/5 atau 3/4. Nah, bagaimana kita akan mengubah pecahan ini ke bentuk desimal? Yang pertama, misalnya kita akan mengubah bilangan pecahan 3/4. Nah, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama, kita mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi bisa 10, bisa 100, 1000, dan seterusnya ya. Jadi misalnya 3/4. Nah, 3/4 itu kalau kita jadikan per 10, kita maksudnya tidak ada bilangan bulat yang bisa dikali 4, terus hasilnya 10 kan. Jadi kita ambil yang bilangan bulat saja. Bilangan bulat yang bisa dikali 4, yang hasilnya bisa per kelipatan 10. Nah, untuk per 10-nya tidak ada ya. 4 mau dikali bilangan bulat berapa yang hasilnya 10. Berarti kita coba selanjutnya, kelipatan 10 selanjutnya 100, berarti per 100. Nah, kalau per 100 bisa ya, bilangan bulat yang dikali 4 hasilnya 100 adalah 25. Jadi 4-nya kita kali dengan 25. Nah, karena penyebutnya dikali 25, berarti pembilangnya kita kali juga dengan 25. Nah, berarti 4 dikali 25 hasilnya 100, dan 3 dikali 25 adalah 75. Nah, berarti bentuk 3/4 dapat kita ubah menjadi 75/100. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung pakai cara yang tadi aja. Nah, per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Pembilangnya yang kita taruh di belakang koma. Jadi, bentuk desimalnya adalah 0,75. Nah, itu cara pertama. Kita juga bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan pembagian bersusun. Nah, misalnya 3/4 itu kita akan ubah ke bentuk desimal dengan pembagian bersusun. Berarti kita bagi dengan pembagian bersusun yang biasa kita lakukan. Jadi 3 dibagi 4. Nah, perhatikan 3-nya di sini lebih kecil ya dari 4. Berarti kita tidak bisa membagi 3 dibagi dengan 4. Nah, caranya kita harus menambahkan 1 0 di sini. Nah, jadinya 3 di sini sudah menjadi 30. Nah, karena kita sudah menambah 1 0 di sini, berarti di hasilnya di sini kita harus menuliskan 0, nah, selanjutnya kita bahagi. 30 dibagi 4, yang paling mendekati berapa? Ya, 7. Setelahnya 7 kita kalikan 4, hasilnya 28. Kemudian kita kurangi ya. 30 dikurangi 28, 2. Nah, kita tambah lagi 1 0 di sini ya. Karena 2-nya tidak cukup untuk dibahagi dengan 4. Jadi, kita tambahkan lagi 1 0. Nah, tidak perlu ditaruh komanya, karena bilangan desimal itu hanya cukup 1 koma saja. Nah, kemudian kita bahagi. 20 dibagi 4 adalah ya 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Oke, sisanya di sini 0. Berarti selesai. Jadi hasil bahagi dari 3 bahagi 4 adalah 0,75. Nah, jadi kita mau pakai cara 1
atau cara kedua hasilnya sama. Oke, kita coba dengan contoh yang kedua, 2/5. Nah, berarti cara pertama kita ubah menjadi penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000 atau seterusnya. Nah, di sini kan 2/5. Nah, kalau mau dijadikan per 10 penyebutnya bisa nggak? Ya, bisa ya. Dikali berapa? Kita kali dengan 2. Jadi, di sini penyebutnya kita kali 2, 5-nya dikali 2, 2-nya pembilangnya juga dikali 2. Hasilnya adalah 4/10. Nah, kalau sudah begini, sudah mudah kita akan mengubahnya ke bentuk desimal. Bentuk desimal dari 4/10 berarti satu angka di belakang koma, yaitu 0,4. Nah, kita coba cara yang kedua dengan pembagian bersusun. Jadi 2 dibagi 5. Nah, karena 2-nya lebih kecil dari 5, berarti kita harus meminjam atau menambahkan 1 0 di sini. Berarti kalau sudah meminjam 0, di sininya menjadi 0,20, lalu kita bahagi ya. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 5, 20, ini kita kurangi 0. Oke, berarti hasilnya adalah 0,4. Jadi sama ya, mau cara 1 atau cara 2, hasilnya akan sama. Nah, itu tadi bagaimana kita mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan, begitupun sebaliknya. Bentuk pecahan ke bentuk desimal. Gimana? Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk lain pecahan yang kedua, yaitu persen. Ini singgung sedikit di awal ya tentang persen. So, what is persen? Nah, kita kan sudah tahu ya, kalau di toko-toko itu misalnya digelar diskon, pasti tulisannya seperti ini kan. Misalnya diskonnya 50%, 10%, atau bisa juga 1,5%. Nah, tanda yang ini dia merupakan lambang dari persen itu sendiri. Nah, lalu apa sih persen itu? Nah, persen artinya per 100 atau pecahan yang penyebutnya adalah bilangan 100. Persen dilambangkan dengan simbol ini, seperti yang tadi ya. Nah, ini adalah lambang dari persen. Nah, jadi bentuk-bentuk persen itu misalnya 5%, itu berarti 5/100. 7% berarti 7/100. 10% berarti 10/100. 100% pun artinya 100/100. Gitu ya, mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana caranya kita akan mengubah pecahan ke bentuk persen? Nah, perhatikan contoh-contoh yang berikut ini. Nah, sebelumnya, cara mengubah pecahan menjadi persen, caranya adalah kita mengubah penyebutnya menjadi 100, atau bisa juga langsung mengalihkannya dengan 100%. Misalnya di sini, contohnya kita akan mengubah 1/4 ke bentuk persen. Nah, cara pertama kita jadikan penyebutnya per 100 ya. Berarti 4-nya kalau kita jadikan per 100 dikali 25. Nah, berarti dia akan menjadi 25/100. Nah, setelah ini kita langsung bisa menentukan ya, 25/100 itu adalah 25%. Nah, cara yang kedua kita langsung kali dengan 100%. Jadi 1/4 dikali 100% adalah 100% per 4. Hasilnya 25%. Jadi sama ya, mau ubah penyebutnya dulu atau langsung dikali dengan 100%, hasilnya sama. Nah, misalnya contoh yang kedua, 3/5. Kita ubah penyebutnya ke 100, berarti masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 20. Hasilnya 60/100. Langsung bisa kita tentukan 60/100 itu adalah 60%. Cara yang kedua kita langsung kali dengan 100%. 3/5 dikali 100%, hasilnya 300% per 5. Adalah 60%. Nah, sekarang bagaimana kalau persennya diubah ke pecahan biasa? Langsung ini gampang sekali ya, karena kita sudah tahu bahwa persen itu per 100. Nah, jadi misalnya 25%. Nah, 25% kan itu 25/100. Nah, tapi kita lihat pecahannya bisa disederhanakan lagi atau tidak. Nah, ini kan masih bisa kita sederhanakan ya. Ayo, kita bahagi berapa supaya dapat bentuk paling sederhana?
Ya, kita bahagi dengan 25. Jadi masing-masing pembilang dan penyebutnya dibahagi 25, maka hasilnya adalah 1/4. Contoh berikutnya, misalnya 55%. Ya, kita sudah tahu 55% itu adalah 55/100. Nah, sekarang bisa nggak disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Ya, masing-masing kita bahagi dengan 5. Jadi 55 dibagi 5 adalah 11 dan 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi bentuk pecahan biasa dari 25% adalah 1/4 dan bentuk pecahan biasa dari 55% adalah 11/20. Nah, mudah kan? Oke, yang terakhir kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan permil. Bagaimana mengubah pecahan ke permil ataupun permil ke bentuk pecahan. Oke, kita langsung saja. What is permil? Nah, kalau tadi persen per 100 ya. Nah, kalau permil ini dia adalah per 1000 atau pecahan yang penyebutnya adalah bilangan 1000. Nah, persen dilambangkan dengan lambang seperti ini. Nah, kalau persen itu 0 garis miring 0. Nah, kalau permil 0 garis miring 20. Dibaca permil. Nah, bentuk permil misalnya 5 permil berarti 5 per 1000, 7 permil 7 per 1000, 10 permil 10 per 1000, 1000 permil 1000 per 1000. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan ke bentuk permil? Sama dengan persen ya, cara mengubah pecahan menjadi permil adalah kalau persen kita mengubah penyebutnya menjadi 100. Nah, karena permil adalah per 1000, berarti caranya kita mengubah penyebutnya menjadi 1000 atau dengan mengalikannya dengan 1000 per mil. Jadi misalnya 1/4-nya mau kita ubah ke bentuk per mil. Berarti kita jadikan per 1000. Untuk dijadikan per 1000, 4-nya kita kali dengan 250. Nah, berarti pembilangnya yaitu 1 kita kali juga dengan 250. Hasilnya 250 per 1000 atau 250 per mil. Nah, cara kedua kita kali langsung dengan 1000 per mil. Jadi 1/4 dikali 1000 per mil adalah 1000 per mil per 4. Hasilnya 250 per mil. Nah, sekarang bagaimana kalau per mil diubah ke pecahan biasa? Gampang ya, karena kita sudah tahu per mil itu adalah per 1000, berarti langsung saja. Kalau 25 per mil ya 25 per 1000. Nah, tapi kita lihat bisa nggak disederhanakan? Bisa ya. Oke, 25 per 1000 kita bahagi dengan berapa supaya bisa disederhanakan ke bentuk paling sederhana? Ya, kita bahagi lagi dengan 25. Nah, jadi 25 dibahagi 25 hasilnya 1. 1000 dibahagi 25 hasilnya adalah 40. Nah, contoh yang kedua, 55 per mil. Oke, langsung saja karena per mil itu per 1000, berarti 55 per mil adalah 55 per 1000. Nah, bisa disederhanakan? Bisa. Dibahagi dengan berapa? Ya, bahagi dengan 5. Jadi 55 dibahagi 5, 1000 dibahagi 5. Hasilnya adalah 11 per 200. Nah, itulah cara bagaimana kita mengubah pecahan ke per mil ataupun sebaliknya, per mil ke pecahan. Gimana? Mudah kan? Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang bagaimana menyatakan pecahan ke bentuk-bentuk yang lain, yaitu bentuk desimal, bentuk apa lagi? Persen, dan yang terakhir adalah per mil. Nah, jadi sekarang setelah kalian selesai menonton video ini, let's do assignment at Classroom Math with title Worksheet Decimal, Percent, and Per Mil. Jadi silakan setelah selesai menonton video ini kerjakan worksheet yang sudah Miss upload di Classroom Math. Judulnya Worksheet Desimal, Persen, dan Per Mil. Kalau ada yang belum kalian mengerti bisa diulangi ya video ini. Nah, dan jangan lupa
konsep kita tentang materi pecahan ini adalah Tuhan menetapkan segala sesuatu secara adil dan tepat. So students, our lesson today is over. So thank you for your attention. Thank you for watching. And let's do your homework and see you in next video. Bye-bye.